Bagi kita semuanya, kiranya apa yang sudah kita lakukan memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biarlah setiap ujian kita menyenangkan Tuhan, dan sebaliknya dia akan melakukan apa yang terbaik bagi kita dan yang segala Tuhan yang kita perlukan. Puji nama Tuhan, dan saya ingin juga memberikan salam saya kepada kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat 6 sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ini saya nampaknya mau pingsan, tapi saya tidak mau pingsan. Hampir 21 jam tidak makan, ya. Dan semoga saya bisa mengakhiri khotbah ini dengan baik. Dan kemudian saya mau mengatakan kepada kita ini di luar sana, Yesus sudah berkata, Petrus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan, sebagaimana firman Allah dalam Rasul 16 ayat 31. Dengan hati percaya yang dibenarkan, dengan mulut mengaku untuk diselamatkan, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan doa dan harapan saya, kita semuanya tetap dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam keselamatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu menyertai hambamu, kuat dan shalom-Mu menyertai sehingga bisa menyelesaikan Bapa di surga, yaitu biarlah mengalir energi, kekuatan-Mu, tenaga-Mu, kuasa-Mu, dan shalom-Mu, di mana kesehatan daripada Tuhan mengalir dalam roh dan tubuh hamba-Mu dan kami semua, dan kesejahteraan daripada Tuhan ada dalam hidup kami, dan juga kesempurnaan dan damai sejahtera daripada Allah, sehingga Tuhan dengan damai itu kami melakukan segala aktivitas kami di dalam terang firman. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman, baik itu merupakan nasihat teguran, biarlah itu Tuhan dapat kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai perenungan yang dalam, dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi sekaligus menjadi pelaku yang aktif firman dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kami buka hati kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya baik yang ada di luar sana. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan bagi kita 2 ayat dalam Kolose. Tapi kalau kita mau membaca ayat 6 sampai Kolose 2 ayat 6 sampai 15, saya akan menyoroti hanya 2 ayat, yaitu pasal Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tadi pagi jam 4 kurang 10 saya bangun. Terus kemudian sedikit berolahraga. Dan melakukan aktivitas doa, baik itu doa Zoom maupun doa luar. Yang mau saya katakan, tema kita adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang menerima Yesus tetapi tidak menjadikan Dia Tuhan yang seutuhnya dalam kehidupan. Dia percaya kepada Yesus tetapi tidak percaya akan kuasa. Mau bukti? Banyak. Alkitab mengatakan dulunya engkau sembuh, apakah kita percaya bahwa oleh dulunya kita masih sembuhkan oleh Dia? Saya masih tidak percaya. Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apakah kita tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah? Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. My God shall supply all your needs according to His glory by Christ. Masihkah kita percaya akan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mulai mengandalkan kekuatan kita, tenaga kita, kemampuan kita, hikmat kita? Karena kita tahu sistem dunia ini dibangun atas dasar kekuasaan, uang, kesenangan. Kalau firman Allah kita melakukan dan taat sepenuhnya kepada firman ini. Nah, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu punya arti yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar kita berkata-kata bahwa kita adalah orang yang menerima Kristus dalam hati kita. Tapi pada kenyataan Kristus itu tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup kita. Dia tidak terlibat dalam hati kita. Dia tidak terlibat dalam pikiran kita. Dia hanya sebagai pajangan saja. Sebagai orang bilang kalau orang dunia mengatakan apa agamamu, agama saya. Tapi sesungguhnya tidak mengalami transformasi dari itu. Dari itu sebabnya menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu berarti hidup kita tetap di dalam Dia. Itu yang pertama. Karena di luar Kristus, kata firman Allah, kalau Anda bisa baca nanti Yohanes 4:5-7, maka Anda akan menemukan di luar Kristus kita tidak dapat berbuat. Hanya di dalam Kristus kita dapat berbuat. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus kita dapat berbuat sesuatu dalam kemuliaan. Jadi itu sebabnya pentingnya tinggal di dalam Kristus itu. Ayat 7-nya dikatakan, if you abide in me, jika engkau tinggal dalam aku, and my word abide in you, dan firmanku, firman Tuhan Allah itu tinggal dalam kita, you will ask what you desire, it shall be done for you.
Jadi kalau kita meminta segala sesuatu kepadanya, dia akan lakukan selama itu hal-hal yang berkenan untuk kemudian Tuhan. Saya yakin dan saya percaya Tuhan akan mendengar. Nah, ketika kita ada dalam Tuhan, maka kita akan selamat. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Ada banyak orang tetapi tidak mau tinggal dalam Tuhan. Saya pernah menonton kumpulan gajah yang memiliki beberapa ekor anak di savana Afrika, tapi saya tidak ke sana, sayang. Saya ingin menyampaikan. Nah, di dalam kalangan itu, jadi gajah itu sangat pintar. Jadi ada kumpulan singa yang siap menerkam anak-anak gajah. Dan anak-anak gajah itu berada dalam lingkaran, di mana ya di tengah-tengah lingkaran para bapak ibunya. Ya. Tapi ada satu yang bengel. Dia suka-sukanya. Dia tidak mau tinggal dalam kalangannya. Dan pada akhirnya, harimau, singa menelan dia, memangsa. Itulah kalau kita tidak ditinggal di kalangan. Gajah itu tidak tinggal di kalangannya, tidak mau mengikut. Dan pada akhirnya kematian dia. Demikian juga kalau kita tinggal dalam Tuhan, setan tidak dapat menjamah kita. Setan tidak dapat menguasai kita. Bahkan kita katakan, kita lah yang mengusir setan dalam namanya. Kita diberikan kuasa oleh dia. Pertanyaan saya adalah, sepenuhnyakah kita tinggal di dalam dia? Atau separuh-separuh? Atau setengah-setengah? Tidak mempercayai dia sepenuhnya. Kalau engkau tinggal, kalau engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita, berarti hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Supaya kesejahteraan, keamanan, perlindungan sepenuhnya kita terima dari Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, berakar ke bawah, berbuah ke atas. Jadi, saya seringkali katakan bahwa pohon kurma itu berakar sangat dalam, bisa sampai 400 meter. Bayangkan 400 meter sampai dia menemukan air. Dan pohon kurma itu ditanam, ya, sudah ditanam digali 2-3 meter, ya. Lalu kemudian ditimpa tingginya itu, lalu ditinjau. Lalu kemudian yang mau saya katakan adalah, jadi biarkan begitu luar biasa dalam proses pembentukan yang sangat panjang, akar mulai tumbuh dan tumbuh ke bawah mencari air. Dan menurut buku yang saya baca, kalau dia sudah menemukan air, baru dia akan naik ke atas. Dia akan mendobrak batu yang menghalanginya dengan caranya sendiri. Dan pada akhirnya, tumbuhlah pohon kurma yang saya adalah penggemar buah kurma. Jadi kalau di rumah ini sampai di bawah buah kurma, itu nggak panjang umur saya. Jadi kalau kita dapat berkat buah kurma, itu saya nggak berhenti, terkecuali saya menghentikan diri untuk mengingat hari selanjutnya atau apa jam berikutnya. Nah,
berakar ke bawah, berbuah ke atas, buahnya itu manis. Jadi kalau kita menerima sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita harus berakar ke bawah dan berbuah manis. Berakar ke bawah itu kita menjadi tangguh dan kuat. Berbuah ke atas kita bisa menjadi alat untuk menolong orang lain. Itu sebabnya dalam dalam Matius 5 ayat 6. Supaya terang kita itu bercahaya. Supaya perbuatan kita yang baik itu dilihat orang. Supaya apa? Bapa kita dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 6, bahwa dikatakan di sana 16-17 bahwa firman Allah itu, kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, supaya manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita dilahirkan ke muka bumi ini, kalau kita tinggal dalam Tuhan, dan kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, kita akan dapat melakukan apa yang baik. Kita betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan, karena kita tahu kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan. Dia Maha Hadir. Bayangkan Tuhan itu yang Maha Hadir. Ketika engkau dilihat dalam persoalan, Dia akan datang menolong. Bayangkan Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan engkau. Ketika engkau membutuhkan segala sesuatu, mungkin kita sudah bunyi. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu akan mencukupkan. Dia tahu apa yang kita perlu. Dan yang Maha tahu itu. Saya ketika mempersiapkan firman Allah 2 kali 1 hari, itu bukan sesuatu yang dan harus saya aktif membaca kebenaran firman Allah ini, bukan hanya sekedar. Saya aktif juga membaca buku-buku. Tetapi yang paling indah ketika kita mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan inspirasi dari Tuhan, satu saja kata itu bisa menjadi 5-6 khotbah. Satu kata saja itu akan mengalir bagaikan air. Dan sudah lengkap dengan topik. Tapi coba, siapapun yang namanya hamba Tuhan pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Dia tahu kesulitan. Jadi kalau dia Maha tahu apa yang sedang kau pikirkan, jangan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan tunggu masa sulit kita baru kata. Kita baru merayakan Hari Raya Pantekosta, dan saya yakin dan percaya setiap kita melakukan doa-doa kita. Dan saya mengatakan kepada keluarga supaya semua kita meningkatkan jam-jam doa kita, baik secara personal, baik secara bersama. Jadi kami ada, boleh dikatakan yang tadinya 2 kali, sekarang menjadi 3 kali. Ya, untuk menyatakan penyerahan kita kepada Tuhan. Apakah kita ragu akan penyerahan kita? Tidak.
Apakah kita ragu akan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan kita? Tapi justru bisa seperti itu. Saya secara pribadi, secara personal, mendapatkan kekuatan baru yang sangat luar biasa saat bersama dengan kita. Kadang saya mungkin prayer, berdoa dengan bergerak. Tapi ada saatnya saya harus sujud. Ada saatnya saya harus berteluk. Dan kalau sudah saya berteluk, saya katakan kepada Tuhan, beri aku kekuatan. Kadang orang tidak lagi bisa berteluk oleh karena kegemukan. Padahal gemuk itu membahayakan diri sendiri. Dan itu sebabnya saya tidak mau jadi gemuk. Cukuplah satu kali menikmati berat badan 100 kilo. Saya sudah merasakan bagaimana tidak bisa ya berlari dengan cepat, bekerja dengan cepat, karena sudah berat. Dan itu sebabnya di beberapa waktu yang lalu saya mengambil sikap untuk berdoa, puasa juga, dan saya ini bersyukur. Kenapa? Tuhan anugerahkan tubuh, di mana tubuh saya itu nggak tahu lah ya, bisa menyerap secara sempurna. Walaupun saya mengatakan dengan satu kali makan dalam satu hari itu tidak gampang. Kalaupun saya makan ada hal-hal yang kalau sudah rasa keroncongan, ya, tapi itu tidak banyak kali saya lakukan. Saya makan karena ada pesta 2 kali itu, dan itu pun jatah siang saya sudah saya lakukan. Ya. Saya biasa dari siang ke siang itu makan. Hari ini saya merasakan cukup lelah, ya. Cukup lelah. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memberikan saya kuat. Salom. Kenapa saya sering mengatakan kuat? Demi Tuhan, ada tenaga Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Salomnya ada kesehatan yang mengalir, ada kesejahteraan, ada kesempurnaan. Karena firman Allah katakan, hendaklah kami sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ada damai sejahtera. Nah, jadi menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita berarti hidup kita tetap di dalam Dia, berakar ke bawah, berbuah ke atas. Dan kalau di dalam bahasa ini kita lihat bagaimana kamu tidaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas. Dan yang ketiga, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita bertambah teguh dari hari ke hari. Saya melihat justru ketika orang bertambah lama bertumbuh mengenal Tuhan, semakin kejenuhan yang ada dalam itu. 1 Maret 1987, seorang pengkhotbah yang mengatakan, saat saya menerima baptisan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, dan kemudian ya itu khotbah di mana kita punya 2 warga negara. Yang pertama warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan yang sampai Pulau Rote, saya itu.
tanpa harus ada orang yang mempersalahkan orang apa saya, suku apa saya. Selama saya mau tinggal di situ, saya akan tinggal di situ tanpa menghadapi kendala. Kalau ada kendala, saya bisa melapor kepada aparat keamanan. Nah, lalu kemudian warga negara yang kedua adalah sorga. Dan bodohnya saya itu adalah ketika mereka berkata, kalau engkau sakit, minta saja. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, minta saja dengan hati. Dan saya percaya, dan sampai hari ini, dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan itu sebabnya saya katakan, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka iman kita harus bertambah teguh dari sehari ke sehari. Bukan semakin loloh, bukan semakin melempem, bukan semakin lemah, tapi semakin kuat dan kuat dan kuat karena kita di dalam Tuhan. Kita ada dalam anugerahnya. Apakah saya tidak pernah mengalami kelemahan? Oh, tentu. Kadang-kadang lupa juga. Satu contoh. Ketika saya terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, layani khusus gratis 2 tahun setengah. Ya, mulailah hidup itu poin mereka. Dan itu saya sebenarnya merasakan sangat menakutkan. Saya sudah bersaksi ini sebenarnya, tapi saya mau ingin mengatakan bahwa ketika imanmu engkau biarkan untuk mengalir, maka engkau tidak akan pernah melihat apa-apa. Dan ketika mengambil tindakan iman di akhir Maret, dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu kembali menyatakan Tuhannya kepada saya, kembali memberkati apa yang saya kerjakan, yang selama ini ya saya anggap proyek itu, karena bukan lagi fokus kepada iman, tapi fokus kepada pembelajaran. Dan itu saya harus bersyukur. Dan bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bersyukurlah bahwa Allah kita adalah Allah yang mengingatkan kita. Dan ketika kita mengambil tindakan iman, kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dalam bahasa Inggrisnya adalah now faith is the substance of things. Now faith is the substance of things hope and the evidence of things not seen. Sekarang iman adalah bahan. Jadi iman itu adalah bahan. Bahan yang kita harapkan. Bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu diharapkan firman Allah mau diberkati, nyatakan iman. Ketika saya berdoa untuk ini, tempat ini, dalam 1 tahun saya dari mie ayam Jakarta sampai kemari, ya, sampai tempat saya yang lama, dari sana simpang ada di situ. Dan setiap kali saya mengantar istri saya, akan selalu saya salah seorang harus meninggalkan tempat itu dan menjualnya kepada saya. Orang katakan saya gila. Orang katakan kau memaksa kehendakmu. Saya katakan lain demi Tuhan ini. Saya tidak menjahat, saya tidak merampok.
Saya hanya minta pada Tuhan. Apa yang kau harapkan? Tempat tinggal. Harus ada bahasa apa itu iman. And the evidence of things not seen. Dan segala sesuatu yang tidak terlihat. 1 tahun kemudian, 9 bulan kemudian, bukan 1 tahun kemudian, 9 bulan kemudian, saya melihat itu. Iman. Sekalipun tidak ada kekuatan saya untuk itu, tapi saya punya firman. Saya ketika ingat mertua saya, calon mertua waktu itu, mau kasih makan apa anak saya? Makan plastik. Saya adalah pencinta firman dan selalu membawa aku. Saya bilang sama mertua saya yang perempuan, Mak, di sini yang Alkitab ini ada ladang, ada kebun, ada mobil, ada apa saja. Mana? Jangan bilang, Mak, masa terus nggak bisa. Tetapi saya mau katakan apa yang tidak mungkin dimungkinkan. Yang tidak direstui, saya tidak mau dia kawin lari. Justru saya bilang, kita kan sudah dewasa, kawin lari saja. Nanti kalau kawin lari, saya ingin tahu semua jemaat sudah kawin lari. Saya tidak ingin. Dan itu sebabnya kalau ada jemaat saya mau menikah, dilarang saya akan datang kepada orang tua. Dan saya begini-begini sudah melamar berapa orang. Iman. Karena dengan iman itu kita berkenan kepada Allah. Dengan iman itu percaya kita sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan iman itu kita mendapat upah. Jadi jangan kita di dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, kita menerima Tuhan, tapi pikiran tetap bobrok. Ya, seharusnya ada kata-kata indah yang mungkin kita perlu hayat. Hati-hati dengan pikiran Anda, dia akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapan Anda, sebab ia akan menjadi perbuatan Anda. Jadi kalau kita sering kita ucapkan cabut, itu saya pernah selalu pulangkan saya. 6 bulan pertama itu masa sulit saya dalam mengenalkan saya orang Batak yang keras dengan suara dan bukan hanya keras dengan suara dalam prinsip demikian. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Saya sering bilang begini, andai katalah Tuhan itu memperoleh, saya akan segera menjawab segala tuntutan Anda. Tapi sayangnya Tuhan itu tidak memperbolehkan. Dan ketika satu kali dia sudah timpas semua, bukan karena masalah apa-apa, karena hanya perbedaan saja dalam suara. Seperti saya ini kan suaranya agak seperti ya. Kalau dia sudah timpas dia dibawa tasnya lalu kemudian pulangkan saya. Itu setelah beberapa waktu saya katakan saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan, tapi itu sebuah kenangan manis yang kalau ingat pada hari ini. Waktu itu saya katakan, saya meneruskan permintaan
segera kamu pulang sendiri, dan saya tidak akan pernah. Silakan keluar. Kalau kau keluar dari pintu rumah saya, terjadi apa yang kamu katakan. Tapi syukurnya Tuhan itu membuat hatinya, karena saya sudah mentah pada waktu itu. Sebagai pria yang asal bersoal, pulangkan saya. Itu harga diri saya sebagai seorang laki-laki pada akhirnya terus itu. Tapi itu karena dalam benak saya tidak ada pikiran susah hidup apa, ya dia Tuhan sudah anugerahkan bagi saya. Tapi kalau dia yang memilih, mau apa saya? Tapi syukurnya dia tidak keluar, dan sampai hari ini. Tapi saat itu kami cukup menikmati kehidupan pahit kecilnya kehidupan dilalui bersama dalam menghadapi membesarkan anak-anak, mempunyai anak-anak itu dengan tindakan-tindakan iman bersama untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Jadi jangan pernah matikan iman. Nah, hati-hati dengan perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, sebab ia akan menjadi kebiasaan Anda. Jadi kalau itu sudah kebiasaan, itu bahaya. Hati-hati dengan kebiasaan, sebab itu akan menjadi karakter Anda. Lihat saja yang bermain game setiap hari. Apakah kemampuannya semakin hebat? Tidak. Pembangkang dia, suka melawan dia. Kenapa? Kebiasaan telah menjadi karakter. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita memiliki karakter Tuhan itu. Karena hati-hati dengan karakter Anda, sebab itu menentukan masa depan Anda. Ini terakhir karakter Anda. Orang yang dipakai oleh Tuhan sampai terus-menerus itu adalah orang yang menjaga karakter. Ada orang tidak menjaga karakter dalam pelayanan. Mau jemaat siapapun itu, saya nggak peduli. Yang penting datang. Bahkan bukan itu saja, dia datangi, dia undang orang tersebut. Hanya untuk minta pindah kepada tempat tetapan lain. Kita lihat bagaimana orang-orang membangun kerajaan. Membangun kerajaan di Malaysia, bukan lagi membangun kerajaan Tuhan dengan penuh cinta dan kasih. Masih ada banyak jiwa itu. Mari kita berprinsip dengan si Nuh. Kalau memang Tuhan percayakan, bayangkan 120 tahun, hanya keluarganya yang diselamatkan. Tapi itu sejarah mengukir. Allah senang dengan apa yang dilakukan. Ini ada orang sudah temannya menderita, ditambah deritanya. Ditambah susahnya. Dengan alasan ini dan itu. Tapi siapa yang tahu hati? Siapa yang tahu pikiran? Kalau karakter kita karakter Kristus, maka akan menentukan masa depan kita kepada Allah. Kalau karakter kita karakter dunia ini, karakter yang jahat, maka masa depan kita sudah pasti hancur. Dan jangan mau.
Dan itu sebabnya saya katakan kepada kita, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, berarti hidup kita tetap di dalam Dia, berakar ke bawah, berbuah ke atas. Iman kita semakin teguh dari sehari ke hari. Dan yang terakhir adalah hidup kita berlimpah dengan syukur. Hari ini saya sudah menyelesaikan ucapan syukur saya 1000 kepada Tuhan. Saat saya telah menyelesaikan khotbah ini, ya, saya sudah menyelesaikan ucapan terima kasih saya kepada Tuhan 1000 kali, bahkan lebih. Saya sudah bilang bahwa saya berterima kasih setiap hari itu kepada Tuhan 1000 kali. Dari mulai pagi sampai mulai ibadah, ya, itu sudah melewati 1000 kali. Karena itu nasab saya kepada Tuhan. 10 pujian kepada Tuhan. Pernah gagal? Karena Tuhan Allah hidup kita itu harus berlimpah dengan syukur kepada Allah. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan hina, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sukacita, berlimpahlah dengan syukur. Ketika saya sakit hampir 5 mingguan, saya katakan, Tuhan, saya bersyukur. Dengan demikian saya istirahat dari saya berbicara, ngomong firman Allah. Kalau ada baik sekali, ada hal bisa saya sampaikan. Tapi kalau sudah nggak bisa, nah, ya. Tapi hati harus tetap berlimpah. Kenapa? Kita ada dalam Kristus. Yesus saja menuju salibnya dia bersyukur. Yesus saja untuk menebus saya dan saudara dari kebinasaan ini, yang seharusnya kita di kayu salib itu, dia bersyukur. Walaupun ada saat di mana tidak bisa dibohongi dari kemanusiaan. Kalau boleh cawan ini lalu, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendak, tapi biarlah kehendak. Jadi dalam hidup ini, biarkan Tuhan berkarya. Dan biarkan kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, enggak kita terus tetap di dalam Dia, berakar ke bawah, berjuang ke atas. Cuma kita bertambah teguh dari sehari ke hari. Dan biarkan kita yang tinggal di dalam Dia ini, hidup kita berlimpah dengan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Menerima Kristus Tuhan dalam setiap kehidupan. Dan biarkan kami betul tinggal dalam Tuhan, berakar ke bawah dan berbuah ke atas, buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Dan juga Tuhan, biarkan kami terus bertambah teguh. Semakin lama pengiringan kami kepada Tuhan, semakin kami bercahaya
seperti bintang-bintang di langit. Dan biarkan hati kami melimpahkan ucapan syukur. Banyak kali ada persoalan dalam hidup ini, ada masalah dalam hidup ini, tapi kami harus cakap mengucap syukur dalam segala. Karena firman berkata, segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan sama seperti firman berkata dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dia tidak akan kembali, melainkan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan pohon-pohon, dan memberikan benih bagi penabur dan roti bagi mereka yang lemah. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang Aku perintahkan kepada dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepada. Dan kami yakin dan kami percaya kepada Tuhan bahwa firman-Mu akan berhasil sampai kepada hati setiap kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Allah. Bagaimana firman, orang yang mendengarkan firman Allah, dia seperti orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Sekalipun hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan. Kami kuat bukan karena kami kuat karena kami tinggal dalam Tuhan, dan seluruh kekuatan Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa kepada masalah-masalah dari umat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong apapun yang menjadi pergumulan dari setiap umat-Mu, baik yang ada di luar sana, Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati mereka. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, percayalah Tuhan itu tidak sulit. Tuhan itu mau mendengar doa yang kita panjat. Ada banyak orang berargumentasi tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Ketika engkau sakit, Tuhan mampu hadir kepadamu di zaman. Dan kalau engkau orang, percayalah, imanilah, dan tidak hanya berkata-kata tentang firman ini, tapi saya belajar menghidupinya mulai 1 Maret 1987 sampai hari ini. Dan dia tidak pernah menjawab. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepada engkau, datang kepada mereka. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh diri Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Ingat dia memberikan kelegaan kepadamu. Ingat dia melepaskan engkau dari kesesakan. Ingat dia melepaskan engkau dari segala kesukaran dan penderitaan. Dan telah banyak bukti-bukti yang dinyatakan oleh Tuhan. Bukan 1-2 orang. Kalau Anda pecinta firman Allah, yang membaca firman Allah, Anda akan menemukan, katakan saja Yesus, katakan saja Musa, katakan saja Deborah dan lain. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah menyatakan kesaksian tentang pertolongan mereka. Dan kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengerti persis segala pertumbuhan mereka, segala tangisan mereka,
kepada mereka untuk memberikan kelegaan, memperlihatkan kepada mereka untuk melepaskan mereka dari kesukaran dan persoalan hidup mereka. Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan umatmu yang dalam pergumulan mencari pekerjaan Tuhan memberkati mereka, dan juga Tuhan membuka lapangan pekerjaan bagi anak. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sudah Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk anak-anakmu Tuhan, Tuhan memberkati, dan orang tua dari setiap anak-anakmu yang menyekolahkan anak mereka, Tuhan cukupkan dan Tuhan berkati. Situasi kami memang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan, ketika kami punya Allah yang menjadi Tuhan dan Menyelamatkan, langit dan bumi Dia yang menciptakan, apalagi tentang kebutuhan kami terlalu kecil. Ketika kami memiliki iman, ketika kami tinggal dalam Tuhan, semua kebaikan Tuhan akan datang menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan apa dan suka persekutuan buat kuasa Roh Kudus yang akan terus meneguhkan, menyertai, memantapkan iman kita sampai kita bertemu dengan Shalom bagi kita. Amin.